Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan wa farada fihi siyama wa 'amala fihi fadlan kabiran wa ajran 'azima. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ya ayyuhal mu'minun, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, wa fazal muttaqin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan yang berbarokah ini, marilah bersama kita meningkatkan ketakwaan kita yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sesungguhnya dengan melaksanakan segala perintahnya dan tetap istiqomah serta fikih tentang menjauhi segala larangannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, saat ini adalah minggu Jumat pertama di bulan Ramadan. Marilah kita sambut keadaan Ramadan yang mulia ini dengan penuh kegembiraan. Adalah wajar bagi kita yang beriman kita menyambutnya dengan penuh keikhlasan, dengan niat yang tulus untuk mencapai ajaran yang terbaik, niat yang tulus untuk beramal yang sebaik-baiknya di dalam bulan Ramadan ini. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, ketahuilah bahwa naluri seorang yang beriman ini akan senantiasa merasa sangat bergembira dan bersemangat untuk mencapai kebersihan jiwa melalui peluang yang dipertahankan semua oleh Allah SWT dengan kehadiran bulan Ramadan yang berbarokah ini. Segenap ujian dan rintangan yang bakal kita hadapi selama bulan Ramadan ini akan menguji keimanan kita selama kita menjalani puasa dan ibadah-ibadah lain di dalam bulan Ramadan ini dengan penuh khusyuan. Ingatlah oleh saudaraku yang Allah SWT bahwa para salafus soleh, golongan soleh yang terdahulu, apabila didatangi bulan Ramadan, mereka akan memandangkan dengan penuh kegembiraan, marhaban bil mutahhir, yang bermaksud selamat datang wahai bulan pensucian, jadi pembersihan dari segala dosa dan kesalahan. Perhatikanlah sebuah sabda dari Nabi Muhammad SAW yang sering kita dengar selama bulan Ramadan ini. Masuklah Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Yang bermaksud barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh iman dan ihtisab, dengan penuh iman dan mengharapkan pahala, akan diampunikan segala dosanya yang telah lalu. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Mari kita bayangkan oleh saudaraku rahimahullah, barang siapa yang puasanya diterima sepanjang Ramadan dalam setiap tahun Ramadan, maka tentulah orang yang demikian itu telah diampuni dosa-dosanya setiap tahunnya. Dan tentunya tiada siapapun di antara kita ini yang tidak menginginkan kemuliaan seperti ini, karena kita semua ini tidak ada yang maksum, tidak ada yang terlepas daripada melakukan kesalahan, kealpaan, serta dosa-dosa. Oleh karena itu, sebagai mukmin, kita seharusnya senantiasa berusaha segitunya, sekuat daya upaya untuk mengambil peluang emas ini demi memperoleh keampunan, demi memperoleh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Yang bermaksud, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dari diri sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Saudara rahimahullah, untuk memperoleh kelebihan ini dan keberhasilan dalam menyempurnakan ibadah puasa kita, maka khotib ingin menyampaikan dua hal yang marilah sama-sama kita pegang teguh agar kita bisa menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan
Yang pertama, kita perlu memelihara ibadah puasa kita dari segala perkara, dari segala hal yang dapat merusak puasa kita, dari segala perbuatan yang bisa mengurangi pahala ibadah puasa kita. Banyak sekali sabda Nabi SAW berkenaan dengan hal ini. Di antaranya sebuah sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Malam yada qaulan suri wal amala bihi wal jahla wa laysa lillahi hajatun ayyada ma'anahu wa sarabahu." Yang bermaksud orang yang tidak mengamalkan perkataan dusta serta kejahilan, maka Allah tidak butuh, Allah tidak memerlukan. Dengan kata lain, sia-sialah segala lapar dan dahaganya yang didapat selama berpuasa. Seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu memberi nasihat dengan katanya, "Jika kau berpuasa, maka adalah pendengaranmu ikut berpuasa. Demikian juga penglihatan dan lisanmu dari dusta dan semua yang haram. Janganlah mengganggu tetangga, dan adalah kalian bersikap tenang dan tawadhu. Dan janganlah kau samakan antara hari puasa dengan hari-hari biasa." Hadirin rahimahullah, oleh karena itu mari kita perhatikan segala tindak tanduk kita, tutur kata kita, termasuk dalam hal ini apa yang barangkali kita tuliskan melalui media, email atau media sosial yang lain. Bayangkanlah saudara betapa ruginya apabila kita tidak mampu menjaga akhlak tatkala berpuasa ini, sehingga puasa kita tidak bernilai apapun, sehingga puasa kita sia-sia dari sisi Allah SWT. Ingatlah puasanya bukan hanya lisan kita, bukan hanya panca lidah kita saja yang akan senantiasa diperhatikan dan diperhitungkan oleh Allah. Bahkan apapun, apa saja yang kita tuliskan, apa saja yang dilakukan oleh jari mari kita ini bahkan diperhitungkan kelak di hadapan Allah SWT. Hadirin rahimahullah, saat ini kita sedang mengalami masa kampanye. Kita seringkali terlarut dalam menghasut, terlarut dalam berita-berita yang menyudutkan satu sama lain. Maka pada selama bulan Ramadan ini kita konsentrasikan kita senantiasa hanya untuk menghadap Allah, kita jauhi perkara-perkara hal tersebut. Saya membayangkan barangkali orang yang sedang kita hasut ini mungkin para capres kita itu sudah habis dosanya karena banyaknya hujan. Maka dari Allah, marilah kita jauhi perkara-perkara tersebut yang akan merusakkan puasa kita. Saudara rahimahullah, perkara kedua yang perlu kita perhatikan ialah marilah kita terus meningkatkan amalan serta kualitas ibadah kita di bulan yang mulia ini. Mari kita hidupkan Ramadan kali ini. Mari kita meningkatkan rupiah kita sehingga ruh dalam bulan Ramadan ini akan terlihat, sehingga bulan Ramadan ini berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya dari segala aspek kehidupan kita, mulai dari aspek individu, aspek keluargaan, aspek kemasyarakatan. Kita mari sama-sama kita berusaha menjadi hamba yang soleh secara individu dan juga soleh dalam sisi kemasyarakatan. Bulan ini merupakan peluang emas bagi kita untuk berusaha mendekatkan diri dengan masjid. Kemudian kita membina dan melaluinya kita membina hubungan kita dengan Sang Pencipta, dengan Allah Azza wa Jalla. Marilah kita tanamkan niat mulia dalam diri kita untuk mengkhatamkan bacaan Al-Quran, karena Al-Quran ini sangat dekat sekali hubungannya dengan Allah. Marilah kita azamkan, kita niatkan sekurang-kurangnya sekali dalam bulan yang mulia ini kita bisa mengkhatamkan Al-Quran. Dan tentunya ini memerlukan disiplin dan istiqomah yang mungkin mulanya adalah berat bagi kita, akan tapi mudah-mudahan selepas bulan Ramadan ini jadi kebiasaan yang akan kita lanjutkan di bulan-bulan yang lain. Hal ini pun telah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dilihatkan bahwasanya beliau seringkali membaca dan bertadarus Al-Quran, bagaimana diriwayatkan oleh Abbas bahwa Nabi SAW sering bertadarus Al-Quran dengan malaikat Jibril alaihissalam pada setiap malam sepanjang Ramadan. Saudara rahimahullah, marilah kita juga mengajak semua anggota keluarga kita untuk bersungguh-sungguh meraih peluang emas ini dan berusaha mendapatkan sebanyak mungkin kebaikan, sebanyak mungkin pahala dan kelebihan melalui puasa dan tadarus Al-Quran ini. Tentunya keluarga kita adalah orang-orang kesayangan kita, dan pastinya kita menginginkan hal yang terbaik untuk mereka, bukan
sekadar dari sudut keduniaan, tapi juga masa depan mereka di akhirat kelak. Pada bulan ini juga kesempatan kita untuk mengeratkan lagi hubungan dan kasih sayang keluarga melalui puasa, melalui Al-Quran, serta ibadah dan kebajikan-kebajikan yang lain yang bisa dijalankan bersama-sama dalam keluarga kita. Dengan kita memastikan bahwasanya puasa dilaksanakan dengan penuh keimanan dan Al-Quran dibaca yang ikhlas, khusyuk, tawadhu, rendah diri di hadapan Allah, kita mengharap agar dianugerahkan syafaat dari kedua-duanya pada hari kiamat, sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW yang maksudnya puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Tuhanku, aku telah menahannya dari makanan dan syahwat pada siang hari, maka berilah izin kepadaku untuk memberikan syafaat kepadanya. Al-Quran pun berkata, aku telah menahannya dari tidur pada malam hari, maka bila aku izin untuk memberikan syafaat kepadanya. Maka keduanya pun diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Maksud dari hadis yang dibacakan Imam Ahmad. Semoga pada bulan Ramadan kali ini kita menjadi insan yang lebih gigih, berusaha mencapai ridha Allah dengan hati murni dan penuh keikhlasan, jauh dari sifat ria, sombong, serta berlemah, melakukan kebajikan dalam masyarakat dan kebaikan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat at-taibin. Alhamdulillahi bidzikrihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi tughfarul dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-shadiqul maw'ud. Wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlut taqwa wal maghfirah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu waliyyu dzalika ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana wa afkarana bi nuril Qur'an wa bi nuril huda wa bi nuril hidayatika kama awal qadar li sahika wa la rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum